sarang along kila merasai bongi susito nasiok langka nasimpayo taruh bolong tila
3, maju Ki, baru lihat ke anunya, maju Ki, lihat ke bawah, pegang Ki petinya. Ya, oke. Sabar, mana nih orang mau di jano, lari semua Ji. Kau juga di sana, duduk, situ duduk, biar dilihat. Lo kok malah kabur semua. Apa caranya? Masa belum bisa disunting? Mana? Columbus. Lambat nah, bisa lambat. Apalagi jolo. Iya, kenangan yang terindah dalam hidup kami bersama anak Kasilio begitu banyak. Ketika duduk bersama ceria, bermain, kayak seperti teman di rumah, pagi, siang, malam selalu ketawa, bermain sama papi, mami, dan juga ketika menorehkan prestasi dalam pendidikannya, mulai masuk sekolah minggu, TK, SD, dan semua berkesan bagi kami. Anak Biril ganteng, itu yang selalu saya bilang, dan juga dia bilang, ganteng saya berapa persen papi? Saya bilang 100% gantengnya anak Leo. Kalau Abang Angga juga 100% gantengnya. Jadi anak Leo, anak Beril, anak Angga juga sama-sama 100%. Anak Leo bilang, mana yang disayang, Beril atau Abang Angga? Saya bilang, sayang sama-sama. Anak Leo, anak Abang Angga, dua-duanya disayang papi juga mami. Prestasi yang terakhir kemarin didapatkan anak Leo luar biasa, menjadi kenangan Jemaat Ebenezer Renungan ketika juara 1 di Cerdas Cermat Alkitab di Klasis Kaltara Tarakan, sehingga Jemaat Ebenezer Renungan mendapat juara umum dalam lomba porseni. Luar biasa anak Kasilio. Dan satu lagi yang saya selalu ingat anak Kasilio, cita-citanya, harapannya adalah ingin jadi dokter. Dan kalau dia dokter, sudah menjadi dokter, dia akan suntik
pantat saya. Dan saya akan menangis katanya. Papi akan menangis. Kalau sudah tua saya akan digendong bilangnya. Dia akan bekerja, sudah jadi dokter, dibilang Leo. Kemudian dia mau, kalau sudah banyak gajinya, dia mau dirikan rumah sakit. Luar biasa nak ya, kenangan yang Leo berikan bagi papi, dan papi selalu ingat itu ya nak ya. Leo, luar biasa nak. Iya, kenangan-kenangan yang terindah yang anak Leo torehkan dalam hidup papi dan mami. Di rumah ada pemeliharaannya, ada adik cantiknya namanya Happy, juga Bunga dan Otong yang jaga rumah malam-malam. Luar biasa nak ya. Oke. Iya. Oke nak Leo. Sampai ketemu di Yerusalem baru. Tuhan memberkati papi dan mami, menjaga kami siang dan malam. Selamat jalan anak kekasih Leo ke surga rumah Bapa. Amin. Katuan lantelino tang marenden tang masailako susi bunga diolu pada solaka malabirana tang marenden tang masailako. Tumintu lantelino dena tuna den duka pangatorana dena duka tu mangira dena tu dinai metawa apa mintu nalan lima kuasa nafua. Torana ena tu katu mangira ena tu dinai metawa apa mintu nalan lima kuasa napuang sumpu mama se liu ingaran kan
barangkali kita pending dulu untuk sementara, ya foto di dalam, karena kita akan makan bersama. Oke, kamu dijauhkan. Diangkat. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami mengangkat syukur dan pujian kepadamu ya Bapa di surga. Sekalipun kami berada di dalam situasi berduka, tetapi kami juga merasakan bagaimana campur tangan Tuhan berlaku bagi kami semua. Sudah mempertemukan satu dengan yang lain, yang jauh-jauh lewat laut, udara, darat, dan telah tiba di tempat ini dengan selamat karena rasa cinta, rasa persaudaraan yang sungguh kokoh. Tuhan, untuk meneruskan ibadah pemakaman hari ini, keluarga mempersiapkan rezeki pemberianmu juga. Kami ucapkan syukur atasnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Angkat lantai dulu, angkat dulu. Belum Bape. 1, 2, 3. Ini informasi dari keluarga. Terima kasih. Polisi detik. Enggak. Nah, karena posisi utara selatan terus. Ya, kepala di sini ke utara, selatan kaki. Wih, malaikat dan tengah. Ya, pelan-pelan. Di bawah. Yang masih muda-muda bisa di bawah. Di atas. Kasih begitu saja ya. Sama ya, Bapak di sini. Dalam sini ya. Ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang saya hormati sesuai dengan fungsi dan jabatan kita masing-masing. Saya akan membacakan susunan acara pemakaman almarhum Beryl Loki Tidian Seriti tanggal 3 Juni 2026 sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua lelang dilanjutkan dengan nantinya himne Taraseko, kemudian ibadah, yang keempat ucapan ulang sukawah secara tertulis, dan yang kelima ungkapan isi hati keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Pendeta Hermina Daniel Mustiha. Kemudian yang keenam pengumuman gereja Toraja Jemaat Seriti kelompok pelayanan Salumpur. Yang ketujuh pengusungan jenazah ke pemakaman.
kemudian acara ke-8 penutup. Kita masuk acara lelang. Pem Talun. Makite aku tuh. Yang depan 150 pisan. 150 pisan. 150 penduan. 150 pentalun. Lo ke sebelah barat, Mas. Pelepasan dari pemakaman. Kepada Ibu Pendeta yang akan memimpin kita dalam ibadah ini, disilakan. Salam sejahtera bagi kamu semua. Silakan duduk. Bersama kita akan sampaikan
tangi kita kepada Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Yo, tombang nabi tumbe
memahami rancangan-Mu ya Allah dalam hidup kami. Tak terkatakan beratnya beban duka ini, sekalipun saat sekarang ini kami belum mampu mengerti dan memahami seperti apa rencana Tuhan dalam hidup. Bersama dengan Bapak Agung, bersama dengan semua keluarga, Papa Angga, Mama Angga dan Angga, saudara bersaudara, terang kuasa Roh Kudus akan memampukan hamba-Mu menyampaikan apa yang Allah mau, sehingga kami boleh kuat dan tegar. Perlahan-lahan kami boleh siuman secara rohani. Bejana hati kami telah siap Tuhan. Berbicaralah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Iya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa." Sahut Abraham, "Iya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Iya Tuhan." Lalu berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah
dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil anak domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Amin firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca mendengarkan firman, lalu setia memelihara dalam hidup ini. Shalom Bapak Ibu. Tema kita pada saat ini yaitu kepercayaan yang teruji. Bapak Ibu, saudara-saudara, masing-masing kita tentunya mempunyai sesuatu yang kita anggap paling berharga dalam hidup ini. Diwan puduk kesitam mogi pirasia modupia, menempatkan anak sebagai harta yang paling berharga dalam hidup ini. Anak adalah harta yang sangat berharga. Karena itu melepaskan yang paling berharga dalam hidup itu adalah perkara yang sangat berat. Maka bagi Abraham ini bukan perkara mudah. Ini merupakan pergulatan hidup yang sangat besar baginya. Kecewa dan Abraham sedih. Tetapi kemudian ketika kita berbicara soal kemanusiaan kita, maka rasa seperti itu juga pasti menghinggapi diri Abraham. Sekali Tuhan, ya dikati pun pada masa yang unintayan 25 tahun Allah menjanjikannya, dengan melakukan itu, jadikan korban persembahan. Bukankah ternak peliharaanku terlalu banyak Tuhan? Tuhan minta semuanya pun saya ikhlas. Onaya bangu ya dikati pia sang batu. Tidak terlalu paham ke Tuhan betapa anak ini sangat-sangat diidam-idamkan. Itu ternyata semuanya itu yang dimaksudkan dalam ayat 1 merujuk pada event, merujuk pada peristiwa mulai dari pasal 15. Yang pada pasal 15, sebenarnya dalam pasal 15 itu Allah ditawari oleh Abraham, bolehkah hambaku Eliezer ini
saja yang menjadi ahli warisku. Lalu kemudian lanjut ketika itu tidak dikabulkan. Pasal 16, Abraham mengambil Hagar budaknya untuk menjadi istrinya. Lalu lahirlah Ismail. Lalu pasal 17, Abraham kembali menawarkan kepada Tuhan, Tuhan bolehkah kalau dulu Tuhan katakan Eliezer tidak boleh karena bukan anakku? Abraham berbicara dengan Tuhan. Lalu kemudian ia diingatkan bahwa tahun depan anakmu akan lahir. Lalu momentum itu berlanjut. Sukacita Abraham tidak selesai sampai di situ. Itu bersama dengan ibunya. Kasihan sekali Ismail. Sakit hati sekali Abraham. La umnula itu anak. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Ishak dan Ismail itu harus dipisahkan. Ishak adalah ahli waris. Dan sekalipun Ismail tidak hidup dari warisan Abraham, tetapi ia dipelihara oleh Allah. Abraham berada pada titik di mana ia tidak lagi mempunyai seseorang, bahkan anakmu. Sebenarnya pada saat itu Abraham tidak lagi memiliki seseorang yang bisa diharapkan selain Ishak. Ishak seorang diri, nampaknya bisa dibuang pemalaran ini. Itu Ishak. Bapak Ibu Saudara, respon Abraham dalam mendengarkan panggilan Allah ini, ia memilih taat. Ia tidak menunda-nunda. Kumabe siapa aku pun maadir rakaku darah naipi, maadir rakaku pengasal leipi, nakapuapa siapa buang. Nah, kalau Allah menyediakan, kalau Allah menyiapkan korban bakaran untuk kehidupan gumul Abraham, maka dalam iman yang teruji, Papa Angga, Mama Angga dan segenap keluarga, maka pertolongan dalam bentuk yang lain, yang dianggap hilang, yang dianggap kemudian tidak ada, ketika Beryl sudah dipanggil oleh Allah, akan diwujud nyatakan oleh Tuhan, diwujud nyatakan dalam hidup ini. Lalu kemudian fase yang kedua, setelah Abraham itu benar-benar teruji dalam imannya kepada Tuhan, maka Allah sendiri bersumpah untuk memberi berkatnya. Apa yang menjadi berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham? Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Jika kita berbicara lebih detail tentang agama-agama yang ada di dunia ini, maka dalam 3 agama besar di dunia, nama Abraham itu tetap masyhur. Lahir di dalam damai sejahtera Tuhan Kristus menyambutmu di sorga. Amin. Firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara, dalam respon kita terhadap firman Tuhan, kita meyakini bahwa sesudah kematian ada hidup kekal. Mari kita berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan lewat pengakuan iman rasul, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Warga untuk menyampaikan puji-pujiannya kepada Tuhan.
kamarang kasangi tayo sengat na ramati orang dalam Untuk semua persembahan, biarlah kami boleh terus dikuatkan, belajar tunduk pada otoritas Tuhan, mempercayakan hidup kepada Allah, mengizinkan Tuhan yang berbicara kepada kami, dan terus meyakini bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Kati saudara-saudara kami yang akan turut mengantar ke ladang pemakaman, biarlah kami boleh memakamkannya dengan baik. Biarlah mereka senantiasa berada dalam tuntunan-Mu, menikmati lawatan kasih Tuhan, untuk juga kuat melanjutkan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan. Sepanjang acara di tempat ini Tuhan, jika sekiranya ada yang tidak berkenan, kami mohon diampuni. Segenap rumpun keluarga yang Tuhan perkenankan datang dari berbagai tempat,
Tuhan pula lah yang akan terus meneguhkan, mengokohkan cinta kasih di antara mereka, untuk mengokohkan tali kasih di antara mereka. Layakkan kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergilah dengan penuh selamat karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita. Terima kasih untuk ketenangan kita semua dalam menikmati ibadah. Perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya jika sepanjang pelayanan di tempat ini ada banyak hal yang tidak berkenan ataupun kehadiran saya sangat terbatas oleh karena kompleksnya pelayanan di tengah-tengah jemaat Seripi di minggu ini, sehingga kemudian benar-benar harus berbagi waktu dengan 7 kelompok pelayanan yang masing-masing dengan seluruh kebutuhan pelayanannya. Duka terdalam kami, keluarga besar Jemaat Seripi, atas meninggalnya Ananda kekasih. Doa dan harap kami kepada Tuhan, kiranya Allah senantiasa menguatkan keluarga, sehingga dengan keyakinan iman seperti Paulus kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Baik, saya akan membacakan daftar riwayat hidup almarhum Beryl Yoki Tibian. Tempat tanggal lahir Tarakan 23 September 2016. Anak kedua dari pasangan, ayah April Tibian, ibu Ilma Daniel, saudara kandung Angga Luki Tibian. Pendidikan Taman Kanak-kanak Pos PAUD Biji Sesawi Nunukan tahun 2021 sampai 2023. Sekolah dasar SDK Biji Sesawi Nunukan tahun 2023 sampai 2026. Prestasi dari almarhum Beryl Yoki Tibian: kelas 1 peringkat 1, kelas 2 peringkat 1, kelas 3 peringkat 1, dan juara 1 lomba cerdas cermat Alkitab Perseni SMGT Klasis Tarakan tahun 2026. Dan meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan pada hari Kamis 25 Juni 2026 pada pukul 22.15 waktu Indonesia Tengah. Demikian daftar riwayat hidup almarhum Beryl Yoki Tibian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pembacaan riwayat hidup almarhum Beryl Yoki Tibian. Terima kasih kepada anak kekasih Angga. Kita masuk acara yang kelima, yaitu
ucapan belasungkawa secara tertulis ada 2 di sini. Saya akan bacakan satu redaksi dari ucapan belasungkawa ini, yang satu mengikut. Belasungkawa yang masuk yang saya akan bacakan. Kerukunan keluarga masyarakat Seko KKMS Seriti dan sekitarnya. Ucapan belasungkawa. Pengurus dan anggota kerukunan keluarga masyarakat Seko KKMS Seriti dan sekitarnya menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya Beryl Lioki Tibian. Doa dan harapan kami kiranya rumpun keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Seriti 3 Juli tahun 2026. Pengurus kerukunan keluarga masyarakat Seko KKMS Seriti dan sekitarnya, Ketua Domingus Takundun Pasombo, Sekretaris Anderson Jailani. Dari Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja, Jemaat Tondok Tangga, Kalasi Seriti. Tondok Tangga 3 Juli tahun 2026. Pengurus PKBGT Jemaat Tondok Tangga, Ketua Penatua Gerson Limbong, Sekretaris Diaken Matan. Demikian ucapan belasungkawa secara tertulis yang bacakan pada siang hari ini. Kita melangkah ke acara yang ke-6, yaitu ungkapan isi hati keluarga yang akan disampaikan dengan hormat saya sebut namanya, Pendeta Herlina Daniel STH. Kepada Ibu disilakan. April Tibian dan adik kami Hilma Daniel, atau yang biasa kami sebut Bapak Angga dan Mama Angga. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan isi hati kami keluarga dan ucapan terima kasih kami bagi kita semua. Yang kami hormati BPM Jemaat Seriti bersama dengan Penatua dan Diaken. Yang kami hormati hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir pada siang hari ini di pelataran duka di sini, yang boleh hadir memberikan penguatan bagi kami dalam ibadah bersama pada saat ini. Yang kami hormati Ibu Pendeta Alfred yang boleh hadir bersama kami pada siang hari ini. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda dan wanita yang kami kasihi dan cintai segenap keluarga yang boleh hadir di pelataran duka ini, boleh bersama dengan kami merasakan duka dan seluruh sidang dukawan yang kekasih dalam Tuhan. Patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang oleh karena kasih dan anugerahnya kita boleh bersama pada siang hari ini datang menyembah, memuji, muliakan nama Tuhan dalam ibadah pelepasan dan pemakaman bagi anak kekasih kami, ponakan kami, Beryl Lioki Tibian. Ya, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya peristiwa kematian itu adalah suatu perkara yang tidak mudah untuk kami keluarga menerima dan menghadapinya. Mengapa demikian? Karena sebagai manusia, ketika orang yang kami cintai dan kami kasihi secara tiba-tiba dipanggil Tuhan atau pergi meninggalkan kami selama-lamanya dari dunia ini, tentu kami sebagai keluarga tidak mampu menghadapinya. Kesedihan, duka, air mata,
dan rasa kecewa itu pasti ada. Apa yang dirasakan oleh adik kami, Bapak Angga dan Mama Angga, kami sangat rasakan. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Saya sedikit bercerita tentang anak kami ini. Iya, sebagaimana dikatakan bahwa dia jauh dari kakaknya dalam arti usia. 11 tahun anak ini ditunggu dan boleh lahir. 9 tahun saja hidupnya di dunia. Lagi lucu-lucunya, lagi gembira-gembiranya bersama dengan kami keluarga, terlebih dari orang tua. Setiap kegiatan-kegiatan anak ini, kami ada grup keluarga, selalu kami bagikan tentang kegiatan-kegiatan kami keluarga, termasuk anak kekasih kami Leo. Dan tentu kami tidak menyangka secara tiba-tiba hanya dengan menggunakan sepeda ketika dia bermain, dia harus pergi meninggalkan kami semua. Keluarga juga sudah berusaha, orang tua membawa ke dokter untuk menjalani operasi karena dia ada benturan di kepala, ada pendarahan di otak sehingga harus dioperasi. Namun Tuhan punya kehendak yang lain. Dia tidak ingin anak ini terus dalam derita, dalam sakit. Ya, kita tahu kalau kepala yang terluka, sedikit saja itu benturannya pasti terasa ketika dewasa. Apalagi ini begitu keras. Saat itu Tuhan belum panggil, ketika dia celaka, dia masih sempat pulang ke rumah, memperlihatkan dirinya kepada orang tua, "Mami, saya celaka, Leo jatuh dengan kepala yang terluka dan juga baju yang penuh darah." Seorang anak kecil, Tuhan tuntun masih bisa bertemu orang tua sampai dia harus menjalani operasi. Saya cuma katakan kepada adik saya, kau bersyukur dalam kondisi begini Tuhan masih memperlihatkan diri anakmu. Dia tidak tergeletak di sana, tetapi dia pulang membawa dirinya. Dia datang memperlihatkan dirinya kepada kalian bahwa dia masih ada bersama kalian. Ini cara Tuhan yang luar biasa. Karena kalau kita melihat cara ketika dia terjatuh itu tidak masuk di akal kita, tetapi inilah rancangan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, satu hal yang mau saya sampaikan juga bahwa sebelum anak ini mengalami kecelakaan, ada sebuah hal yang terjadi di mana di hari Kartini pada tanggal 30 April 2026, dalam rangka memperingati hari Kartini di sekolahnya, Beril atau anak kami ini menulis surat untuk ibunya. Bisa kita bayangkan seorang anak kecil disampaikan oleh guru untuk menulis sebuah surat kepada ibunya di hari Kartini. Dan saya akan membacakan surat ini kepada kita semua, apa yang ditulis oleh ananda kami ini sebelum dia pergi meninggalkan keluarga dan kita semua. Dia mengatakan demikian: "Mami terkasih, sudah merawatku dan menyekolahkanku dan melahirkanku, juga merawatku sampai besar. Semoga gajinya Mami banyak, juga kasih aku makan. Maafkan aku kalau ada salah, Ma. Semoga Mami panjang umur dan sehat selalu." Tulisan anak kecil ini, Bapak Ibu Saudara, ketika dia bacakan itu di sekolahnya begitu mengharukan dan membuat hati maminya begitu merasa bahwa anak kecil yang umur 9 tahun ini sangat pandai menulis surat.
puisi kepada maminya? Adakah kita anak-anak mengingat orang tua dan menulis surat kepada orang tua kita di hari Kartini? Mungkin tidak ada, ya, atau mungkin ada tapi sebagian kecil anak-anak yang pedulikan orang tuanya di hari Kartini. Tetapi anak ini umur 9 tahun, dia menulis surat ini, dan dia dari kata-kata yang disampaikan ini mau menyatakan kepada kita bahwa dia sepertinya sudah mau pamitan. Hanya kita tidak tahu ketika surat ini ditulis, dia minta maaf kepada mami, dan dia juga mendoakan orang tuanya, dan dia juga bersyukur sudah dirawat, dibesarkan, dan diberi makan. Luar biasa. Tapi inilah, kita manusia tidak tahu kapan kita mengalami kematian. Tapi mungkin dalam hidup kita ada tanda yang Tuhan beri, sehingga kita harus selalu memahami bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikian firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 8. Karena itu kami meyakini sebagai keluarga, memang kami sedih, memang kami merasa bersusah. Tetapi ketika kami kembali melihat rancangan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, sehingga kami keluarga mengikhlaskan. Begitu juga dan adik kami, Bapak Angga dan Mama Angga, mengikhlaskan anak kekasih kami dia untuk kembali kepada Tuhan. Karena dia hidup di dunia ini, dia hidup untuk Tuhan. Dia sudah mengharukan nama gereja. Tadi dibacakan prestasi-prestasinya ketika dia mengikuti porseni di Tarakan mewakili gereja Ebenezer dari Nunukan. Mereka meraih juara 1. Prestasi juga dia telah toreh di bangku pendidikan. Anak ini cerdas, kritis, dan pandai. Tetapi Tuhan hanya mengizinkan hidupnya sampai usia 9 tahun. Tetapi kita selalu bersyukur, Mama Angga, Bapak Angga bersyukur, kami keluarga bersyukur dalam usia 9 tahun ini. Dalam perjumpaan kami keluarga selalu setiap tahun ataupun 2 tahun sekali kami ada pertemuan, ada perjumpaan, ada momen-momen yang kami sering lakukan, apakah ibadah bersama atau Natal bersama atau kumpul bersama. Kami biasa berjumpa, dan inilah yang terus menguatkan kami keluarga. Karena itu dia sudah menjadi milik Tuhan. Jangan sesali apa yang terjadi. Dia sudah melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Kepala, benturan, dan juga pendarahan di otak membuat dia harus pergi meninggalkan kita semua. Terima kasih juga kepada hamba-hamba Tuhan yang berapa malam ini sudah menyampaikan berita firman Tuhan. Atasnya juga kami ucapkan terima kasih bahwa firman Tuhan itu boleh menguatkan kami, sehingga hati kami walaupun pedih, sedih karena kehilangan, tapi kami dikuatkan dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah penghibur satu-satunya bagi kami, yang menguatkan kami tegar untuk melepaskan anak kami ini. Kami juga mengucapkan terima kasih tim kerja yang ada di tempat ini, yang juga telah banyak membantu kami. Kelompok Salulompo ya di sini yang boleh membantu kami di dalam pekerjaan di belakang. Terima kasih atas bantuannya. Kami juga tidak bisa membalas segala kebaikan Bapak Ibu. Biarlah Tuhan saja yang bisa membalasnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah membantu kami, baik itu berupa dana, pikiran, dan juga penguatan iman, nasihat bagi kami.
atasnya juga kami ucapkan terima kasih. Yang bisa kami sampaikan, atasnya kami mengucapkan terima kasih dan shalom. Disampaikan kepada kita setelah kembali dari pemakaman, kita akan berada di pelataran duka di sini untuk yang pertama mensyukuri berkat Tuhan untuk kegiatan-kegiatan beberapa hari di tempat ini. Itu yang pertama. Jadi seluruh kegiatan di sini kita syukuri bahwa itu oleh karena berkat Tuhan. Kita akan dukung dalam doa nanti. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kegiatan ini. Kemudian yang berikut kita mendoakan keluarga yang dari berbagai tempat. Ada yang mungkin Toraja, mungkin ada yang keluarga besok, ada yang mungkin balik ke Papua, ke Pomala dan lain sebagainya. Itu kita dukung dalam doa. Itu pengumuman bagi kita. Kita melangkah ke acara yang ketujuh, yaitu pengusungan jenazah ke pemakaman. Dalam mengusung jenazah ini ke pemakaman, disampaikan kepada anak-anak muda yang mengantar anak kekasih kita ini atau adik kekasih kita ini, supaya memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Di Kutiro biasa kemale nanti jenazah, nah kuasa itu lala, nah sambak kita tahu, ini kan tidak wajar ini. Ini saya sampaikan ini, supaya jangan kita buat hal-hal yang tidak baik. Jadi setelah pemakaman nanti kita kembali ke tempat ini untuk berdoa. Saya kira ini pengumuman. Kemudian penutup dalam memandu acara ini tentu banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak. Kiranya mohon dimaafkan. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita. Tuhan Yesus memberkati.
makarorong tongamo teo ngambanu angki mitampean mo male kamu toki kaboroi male moko mi memboko talame saile sule tumarantan wai matangki kami mintura putalangi desotongan tuaraki unting ayoi batang rabuk mi. Kita akan memasukkan Ananda kekasih kita Beryl ke dalam petane. Kita akan berdoa, namun sebelum itu kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Untuk meninggalkan Beryl di ladang pemakaman. Tetapi Beryl harus memenuhi firman Tuhan yang mengatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi debu. Karena dari situlah engkau diambil. Engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Tetapi sekalipun kita akan kembali menjadi debu, Tuhan Yesus bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beryl tidak mati binasa, tetapi ia beroleh hidup yang kekal. Allah menyediakan rumah kekal di sorga, yang nantinya ketika kita setia memelihara iman, kita akan berjumpa lagi dengan Beryl di kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Mari bersama kita berdoa. Ia Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengenal kedalaman hati kami, Allah yang sudah memelihara kami hingga pada titik ini, mengantarkan Beryl ke ladang pemakaman sama dengan rumpun keluarga. Sedalam-dalamnya cinta kami kepada Beryl, kami hanya mampu menemaninya sampai di depan pintu pataya. Kasih Kristus jauh lebih dalam. Ketika Yesus pernah masuk ke dalam dunia orang mati, namun ia bangkit dan hidup kembali. Kristus memiliki cinta yang tanpa batas, yang akan merangkulnya, menyambutnya dengan penuh sukacita. Biarlah kami kembali dengan damai sejahtera, terus memelihara iman dalam pesiarahan hidup kami di dunia ini. Peliharakan keluarga, peliharakan kami semua untuk dengan ikhlas memakamkannya di sini. Kami akan kembali melanjutkan hidup dan Allah tetap memelihara kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beristirahatlah dengan damai Beryl, Kristus menyambutmu.
Rita banang di penangki Bela nakamale ami Padik siaya tahu Nala susiradika Padiki Napata malimmu kau ngamokan Kama padiran Kama parisan Apa mora dikatu Lagi pogau Teka mira bumi Malilin tongamo entiroki Belana kamale ami Tumarantan wai matangki Kami lintura putalami Dosokongan tuaraki Unting ayoi batang rabuk mi Rita banang di penangki Bela nakamale ami Padik siaya tahu Nala susiradika Padiki Napata malimbu mengamokan Kama padiran Kama parisan Apa mora dikatu Lagi pogau Teka mira bumi Belum ya, video masih video. Malilin tongamo pentiroki Bela nakamale ami Padik siaya tahu Nala susiradika Padiki Napata malimbu tongamokan Kama padiran Kama pari